wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis yang akan kita bahas ini terkait namimah, tapi hadisnya sama dengan yang kemarin tentang dua penghuni kubur yang disiksa kubur, dan Nabi SAW mengetahuinya berdasarkan wahyu. Lalu kemudian beliau mematahkan dahan dua dan ditancapkan di dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa tersebut. Maka dari itu pada kesempatan pagi ini kita akan bahas namimahnya. Juga nanti di akhir kita bahas tentang bagaimana fikih menancapkan dahan pohon di atas kuburan. Namimah itu arti asalnya menyebarkan berita yang tidak boleh dan tidak mau disebarkan. Jadi kalau saya menyebarkan berita, kabar, info, yang info itu sebetulnya nggak boleh disebarkan, itu namimah. Mengapa saya menyebarkan info tersebut? Tentunya karena ada niatan buruk. Sok namun disebarkan. Padahal info tersebut, berita tersebut, kabar tersebut itu rahasia untuk kalangan internal, tidak boleh disebarkan. Ini malah disebarkan. Bedanya dengan ghibah, kalau ghibah itu tidak ada niat ifsad, tidak ada niat buruk ingin merusak. Ghibah itu hanya membicarakan saja, termasuk santai ya. Saya dengan Pak Agit misalkan ngobrolkeun Kang Agung, ngobrolkeun kejelekanna misalnya dan kebaikannya ya. Kebaikannya ngan hanjakal agung deh, nah misalkan kan nggak ada niat menjelekkan kan, cuma menghanjakalkan, itu ghibah, dosa ya. Pak Agit dan saya harus insaf ya, jangan membicarakan demikian. Kalau namimah mah ini berita terkait Kang Agung ya, yang sifatnya rahasia, obrolan saya dan Pak Agit lalu saya sebarkan untuk menghasut ya. Tujuannya memang untuk merusak, menggelisahkan jamaah, termasuk merusak hubungannya dengan Pak Agung. Maka dari itu sering disebut namimah itu adu domba ya, mengadu domba. Adu domba begitu kan, menyebarkan berita tapi tujuannya untuk menghasut, untuk merusak ya, membahayakan. Terus beda yang kedua antara namimah dan ghibah. Kalau ghibah mah membicarakan di belakang orangnya, orang itu nggak tahu dia dibicarakan. Kalau namimah mah mungkin tahu ya, seperti tadi saya dan Pak Agit tahu Agung itu bahwa beliau dijelek-jelekan oleh saya, disebarkan, dijadikan contoh di pengajian, online pengajian, itu namimah ya. Jadi mirip-mirip lah, mirip-mirip meski ada perbedaan. Maka dari itu hadisnya sama. Kemarin bab ghibah Imam Bukhari menyajikan hadis ini, sekarang bab namimah Imam Bukhari menyajikan hadis ini karena banyak persamaannya, dan di riwayatnya juga ada yang Yamsi bin Namimah, dia memang sering aktif ya, aktif menyebarkan namimah. Atau dalam yang lain, riwayat lain sudah kita bahas kemarin, Yamsi yaghtabun nas, dia aktif menggibah. Teu kaok ngobrol jeung saha wae pasti we ngagogore.
ya, membicarakan kejelekan orang lain meskipun tidak ada maksud untuk mengadu domba, ya. Jadi karena ada kemiripan maka hadisnya juga kemiripan itu ada karena memang hadisnya sama karena memang ada kemiripan, meski ada perbedaan. Satu hal yang menyamakannya, dua-duanya dikategorikan dosa besar. Ini berdasarkan hadis ini. Ibnu Abbas menjelaskan Nabi SAW keluar dari salah satu perkebunan Madinah. Lalu tiba-tiba beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di kuburan mereka. Dalam riwayat lain disebutkan kuburin jadidin, baru dikuburkan. Ya, lain kuburan musebel kakara dikuburkan. Lalu kata beliau, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin wa innahu lakabir. Dalam riwayat lain bala innahu lakabir. Dua penghuni kubur ini disiksa. Ini kalau terjemah asal, bukan disiksa karena dosa besar, tapi sungguh itu dosa besar. Dalam riwayat lain bala itu membantah, tidak demikian, justru itu dosa besar. Maka dari itu makna yu'adzabani fi kabirin, mereka tidak disiksa karena dosa besar, maksudnya dalam anggapan manusia. Menurut manusia, menurut orang-orang ini bukan dosa besar. Lalu Nabi menegaskan wa innahu lakabir, justru itu dosa besar. Salah persepsi ini, dua orang yang disiksa kubur itu menyangkanya bukan dosa besar, padahal itu dosa besar. Apa yang pertama? Kana ahaduma la yastatiru minal baul. Yang pertama, tidak bersembunyi ketika kencing di tempat terbuka atau kencing di tempat sembarangan, ya, jorok. Dalam riwayat lain la yastanzihu minal bauli, tidak bersuci dari kencing. Mirip-mirip maknanya, ya. Di tempat yang jorok dia kencingnya jorok, beresnya juga tidak dibersihkan. Nah, jadi yastatiru, yastanzihu, yastabri'u dalam riwayat lain itu maknanya jorok lah. Baik jorok tempatnya, teu dihalangan, teu ditutupan, juga jorok bekasnya. Rarasaan bukan dosa gede, pirage urusan kencing, padahal kata Nabi itu dosa besar. Yang kedua, yamsi bin namimah. Yang kedua, dia memang aktif menyebarkan namimah. Nah, Ibnu Hajar menjelaskan, siksa kubur itu kan siksa muqaddimah sebelum neraka, ya. Yang disiksa kubur enggak disiksa neraka mah siksa. Terlepas apakah siksanya nanti kekal atau tidak. Nah, siksa kubur ini siksa muqaddimahnya. Siksa yang pertama kali disiksa di neraka apa? Dua kan? Satu sholat, dua darah, membunuh, ya, atau mencemarkan nama baik. Maka ini muqaddimah dari siksa itu. Sholat kan kuncinya ada di bersuci. Ya, ini dia disiksa kubur karena dosa bersucinya tidak benar, padahal itu kunci sholat. Kalau bersuci tidak benar, sholatnya sah tuh. Ente tuh, jadi nyambung gitu kata Ibnu Hajar. Kenapa ini dianggap tidak dosa besar, padahal dosa besar? Dosa besarnya kenapa? Karena kan merusak sholat. Makanya pertama kali dihisab di masalah siksa kubur itu masalah sholat. Kalau dalam kaitan hubungan dengan Allah, kalau kaitan dengan hubungan dengan sesama, itu yang pertama kali dihisab itu urusan darah, urusan kehormatan.
namimah itu kan kunci dari peperangan, permusuhan, ya kan? Kebencian itu karena gibah, karena namimah. Merasanya bukan dosa besar, padahal dengan sebab namimah dan gibah itulah muncul perpecahan, ya, peperangan, kebencian, permusuhan. Itu akibat namimah dan gibah. Makanya disiksa nage mukadimah di siksa kuburna eta gitu. Itu rahasianya kata Ibnu Hajar, atau dalam Fathul Bari ini latifah. Latifah itu sesuatu yang lembut, ya, rahasia. Ini catatan rahasia. Kenapa yang disiksa kubur itu dua? Satu karena jorok dalam kencing, yang kedua dalam gibah. Karena ini yang akan menjadi kunci dari siksa neraka nanti yang pertama. Maka dari itu yang disiksa kubur, kencing dan namimah ini bukan ininya saja. Yang dosa-dosa lain pun ada yang disiksa kubur. Saya dulu pernah bahas ya di Al-Azhar ketika bahas kitab khusus bab siksa kubur, itu kurang lebih ada 7 ya. Di Nurul Huda juga ketika saya bujangan masih dibahas, pernah. Seingat saya pernah dibahas dulu ya. Termasuk riba, zina, ya, membunuh, itu ada siksanya. Termasuk orang yang belajar Quran lalu tidak rajin membaca di waktu siang dan di waktu malam. Kadang bapak nyimpulkan, saya mau belajar Quran. Soalnya kalau kita belajar Quran, apalagi hafal Quran, tapi tidak dibaca dalam sholat siang, sholat malam, nanti kan dia sambil berbaring, malaikat bawa batu besar, tindikeun kanu sirahna sampai batu remuk. Ai kepalanya gimana? Lalu ya tuh batu naik remuk. Terus ya begitu. Nabi tanya ke malaikat Jibril dan Mikail, itu teh siapa? Itu santri pesantren 27 anu ngapalkeun Quran tapi ngedol tahajud, ngedol salatna gitu. Tapi dah alhamdulillah nya balalager 27. Jadi seandainya dia belajar Quran begitu. Sama, ieu jamaah Al-Furqan, jamaah Persis di situ Aksan, rajin ngaji unggal subuh, ti beurang tara dibaca, ti peuting sare. Yang sare capek mah teu naonnya, capek terus kerja bakti. Capek udah rihlah misalkan, dah sekali-kali. Tapi kalau misalkan tiap malam begitu, itu ada dalilnya siksa kubur, ya. Termasuk yang lain-lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis siksa kubur. Jadi ini ibaratnya muqaddimahnya saja persis sama dengan muqaddimah siksa sholat dan siksa urusan darah ketika nanti di neraka. Maka dari itu kata Imam Al-Ghazali, ya, kalau kita mendapatkan berita gibah atau namimah, ini kita harus mengerem. Mengerem yang pertama, satu, jangan percaya sama orang yang menyebarkan. Jadi Pak Agit diajak ngobrol ku abdi, namimah ye, najan ustad, tong percaya baik kajian ustad oge gitu. Yang kedua, jangan suudzon kepada yang dikatainya. Contoh tadi abdi jeung Pak Agit ngobrolkeun Pak Agung. Pak Agit yang saya ajak ngobrol tentang Pak Agung, jangan kemudian suudon. Oh gitu ustadnya. Teu nyangka geuning Agung teh kitu. Tah eta geus dosa eta. Jadi abdi ngajak dosa, Pak Agit teh ngilu dosa. Jadi jangan. Yang ketiga, jangan mengorek-ngorek Pak Agung. Oh gitunya, kayak atuh cek hayang apal. Nanya pake jeung pamulis, "Lis, benar tuh Agung teh kieu-kieu." Tah, eta geus dosa eta. Dan penyebab keretakan di jamaah eta banyak akhlak etanya. Akhlak eta. Aya nu ngajak ngobrol abang ustad, abang haji, percaya we gitu.
Suudon kalau diobrolkeunana terus dikorekan, oh gitunya. Benar, Lis. Agung teh gini kieu gitu. Itu kita semua sudah terjebak dalam lingkaran setan dosa. Makanya kata Imam Ghazali tadi kahiji, meskipun itu datangnya dari saya, nya naudzubillah min dzalik, ti ustad misalkan, ti haji, tong percaya we. Kalau beritanya berita buruk, berita terkait kejelekan, mau namimah mau gibah. Yang kedua, tong suudon kan udah obrolkeun. Yang ketiga, tong penasaran. Urang pan di situ sok penasaran. Hayang we gitu ditelusuri nya. WA menang beja ti Pak Agit gitu. Bener gitu. Nah, dewaan teh 10 urang. Atuh dibahas dina grup ujung-ujungna teh. Ah, geus rame. Terus Pak Agit wajib membenci saya sebagai penyebar berita. Nah, baik. Tong ningali ustad, tong ningali haji misalkan, baik. Kudu ngewa we. Dan Pak Agit harus menegur saya. Ustad teh pan ustad atuh piraku nyebarkeun berita kieu. Ieu mah bener. Jawab deui ku Pak Agit, heueuh, pan gibah teh bener. Dalam membohong mah wadul. Ya kan udah dibahas kemarinnya. Mau bener mau salah berita tentang Pak Agung yang saya obrolkan dua nana oge doraka. Mun bener misalkan Pak Agung teh jelek seperti yang saya obrolkan Pak Agit doraka. Ieu mah bener teh doraka. Meskipun benar. Kalaupun salah berarti wadul doraka teh ngawadul. Doraka enggak ada pilihan. Geus mentak ge kul khairan aulitasmu repeh. Jadi harus berani menegur. Kemudian, nah yang keenam, 5 banyak tadi itu kagenep. Pak Agit jangan ngomongkeun saya. Ngobrol jeung Ustaz Erwin, keur wengi cenah Ustaz Nasruddin ngobrol-ngobrol tentang Agung cenah jadi nyebarkeun fitnah. Tah Pak Agit ge nyebarkeun fitnah abdi gitu teh. Muternya, wah eta akhlak kurang kabeh. Jadi dosa namimah ini makanya disebutnya yamsi. Yamsi itu kan berjalan menyebar. Jadi menyebar, mengakar, kaditu kadieu we sok ngaranna berita jelek njol srek. Anu teu apal. Nyapunten kadang abi teu pernah ngobrol nyepun bojo, nah pun bojo bisa apal, ti saha gitu. Eta nya. Jadi nah bisa hafal mereka jadi ada kitu teh ya. Yang namanya berita buruk padahal kita tutup misalkan tentang masjid, misalkan tentang pesantren. Alhamdulillah sampai saat ini seinsaf saya nggak pernah ngobrolkan ke istri saya, ke anak saya, ke orang tua saya, ke siapapun ya berita-berita buruk terkait wilayahnya, terkait repeh we. Tapi jojo apa? Baca beja ge. Apa disaha kadang tina status WhatsApp tah eta aduh. Cing atuh nu karar itu di WhatsApp ke. Nah, teh apa di WhatsApp-nya cenah WhatsApp-na kieu statusna. Ah moal jauh lah gitu. Eta moal jauh teh disuudon. Geus ieu lingkaran setan dosa kabeh. Kawas cek Nabi wa innahu lakabir. Ada urang yang disiksa kubur kabeh. Nah udah bilang ya, makanya hati-hati ya, termasuk ya saya pribadi dan Pak Agit harus banyak menginsafi ya kita. Kalaupun ada wilayah obrolan gibah tapi dalam koridor yang syar'i. Kemarin sudah kita bahas koridor syar'i itu dalam kaitan mencegah kedolimannya. Ya, jadi kalau saya ngobrol Pak Agit, misalkan bukan kejelekan Pak Agung atulah, kejelekan seseorang. Karunya Pak Agung posisikan jelek. Ya. Jadi kejelekan seseorang kita anak ngobrolnya Pak Agit ngabahas kumaha mencegah dia untuk tidak lagi berbuat begitu itu boleh. Ya kan dalilnya kemarin la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qaul illa man zulim. Jadi kalau tujuannya mencegah kedoliman boleh. Hadis Nabi juga unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudara kamu yang dolim dan yang dizolimi.
Acan dizalima mah puguh nulungan, anu dolim kumaha nulungan? Kata Nabi adalah yakufu baina yadaihi, tahan di hadapannya. Maksudnya cegah dari perbuatan dolimnya. Maka dari itu masuk dulu ke halaman 2. Ya. Ditegaskan ulang di sini mayukrohu minan namimah. Di antara namimah yang dibenci. Ini namimah ini masuk dalam hadis hammazim masya'im binamim. Ini surat Al-Qalam. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Hammaz itu tukang hamz. Hamz itu tukang mencela. Masya dari yamsi berjalan, tukang berjalan menyebarkan. Binamim, namim itu namimah. Wailul likulli humazatin, humazah itu hamzun, lumazatin, lumazan itu juga lamzun. Ini semuanya kata Imam Bukhari yahmizu wa yalmizu wa ya'ibu wahidun. Mau yahmizu humazah, mau yalmizu lumazah, mau yanamu ya namimah itu maknanya yaib. Yaib itu menyebarkan aib. Ya. Wahidun semuanya maknanya sama. Ya. Tapi hamis pun aloma lain hamis hak gede, tambah hak litik hamis. Kalau hamis hak gede mah tukang moyok. Ya. Tapi kalau hamis hak kecil mah cerdas. Ya. Jadi ngageruan hamis dong hamis. Mun hamis mah tukang moyok. Nah itu ayat Qur'annya. Apa namimah yang dibenci? Di sini Hammam menjelaskan kunna ma'a Hudzaifah. Ketika kami bersama Hudzaifah, faqila lahu, ditanyakan kepada beliau, ini aja atau volumenya di maksimal. Nyolokna ke tengah. Ya, Pak Agung teh baheula kieu tah gibah ya. Jadi kita kembali ke makalah. Ketika kami bersama Hudzaifah, faqila lahu, ada yang melaporkan kepada beliau, inna rajulan yarfa'ul hadis ila Utsman. Ada seseorang yang menyampaikan kabar yang jelek kepada Utsman. Utsman di sini Utsman bin Affan. Faqala lahu Hudzaifah, maka Hudzaifah kemudian berkata kepadanya, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattatun. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga penyebar berita namimah. Di sini teh dua menyebarkan namimahna. Satu si A kepada Utsman. Yang kedua ini si B ngalaporkeun si A ka Hudzaifah. Dua-duanya juga namimah dan ghibah. Bagaimana sikap Hudzaifah? Tegas. Tidak akan masuk surga orang yang menyebarkan ghibah, menyebarkan namimah. Qatat itu maknanya sama dengan nama. Qatta nama itu sama, menyebarkan berita buruk, berita busuk untuk memecah belah, untuk menggelisahkan, untuk menjelek-jelekan, itu nggak boleh. Jadi apakah kemudian yang menyebarkan berita si A ke Hudzaifah berdosa? Tergantung niat dia. Tapi saya husnudon ya, jadi dia maksud melaporkan si A nuka Utsman ke Hudzaifah itu untuk meminta fatwa. Kalau meminta fatwa boleh, minta fatwa agar tahu bahwa itu perbuatan jelek ya. Dan Hudzaifah pun kan lurus, tidak kemudian mengatakan kamu orang itu orang busuk yang segala sesuatu dilaporkan ke Utsman, enggak.
Tapi datar saja, pokoknya tidak akan masuk surga orang yang kota. Tentu maksudnya sebagaimana sudah sering dibahas, tidak akan masuk surga itu tidak akan masuk surga di tahap awal. Kalau di tahap akhir ada kemungkinan, karena setiap muslim yang masih ada keyakinan la ilaha illallah, masih yakin bahwa Tuhannya Allah, sebesar apapun dosanya itu akan dimasukkan ke dalam surga sesudah dosanya bersih di neraka. Jadi maksud la yadkhulul jannah ini orang kafir. Yang kedua, kalau orang Islam maksudnya tidak akan masuk surga pertama kali karena dia akan masuk neraka dulu, tapi nanti ujung-ujungnya akan masuk surga bimasyiatillah kalau Allah menghendaki. Nah, di sini juga jadi dalil kalau fikih kita ini orang melaporkan ke Hudzaifah karena untuk kemaslahatan, agar Hudzaifah bisa menasihati Utsman tidak terlalu terpengaruh oleh berita buruk dari bawahannya, ya. Maka berarti kata Imam An-Nawawi, namimah itu seperti tadi saya ngobrol dengan Pak Agit, kalau tujuannya maslahat boleh. Bukan tujuannya untuk bersenang-senang menjelekkan dia, bukan tujuannya untuk menghasut jamaah agar membenci dia, bukan. Tapi tujuannya membahas demi kemaslahatan bagaimana agar si A itu, ya lain agung si A ya. Agar si A itu berhenti dari kemaksiatannya itu boleh. Ya, persis seperti di sini seorang yang melaporkan ke Hudzaifah, tujuannya apa? Untuk direm. Ya, namimahnya termasuk Hudzaifah bisa memberi nasihat kepada Utsman agar tidak percaya para pembisiknya. Dan kita tahu ya, yang namanya pemimpin itu sangat terpengaruh oleh para pembisiknya. Nah, ini yang membahayakan Utsman dulu itu para pembisiknya, diantaranya banyak yang cari muka. Sedangkan Utsman radhiyallahu anhu orangnya lembut hatinya. Ya, bagerlah gitu percayaan. Itu yang membuat khawatir para sahabat. Si anu menyebarkan berita, menyampaikan ke Utsman pada berita itu salah. Wah, ini bahaya gitu. Nah, model gibah seperti itu yang tujuannya maslahat boleh. Bukan untuk menjelek-jelekan, bukan untuk menghasut, silakan. Justru untuk mencegah kemungkaran. Tapi bukan berarti kita merendahkan Utsman bin Affan, ya enggak. Beliau justru mulia dengan kelembutannya, dengan keramahannya. Tidak mendudukan beliau lebih rendah dari Abu Bakar dan Utsman dalam pengertian jelek, enggak. Beliau utama dalam keutamaannya, Umar utama dalam keutamaannya, ya. Kalau disebutkan Utsman itu banyak kekacauan di zaman Utsman karena terlalu lembut, sama di zaman Umar juga ada kekacauan karena terlalu galak, ya. Kalau mau ke terlalu enggak. Eta mah ada jelema teu balik mah dek lembut dek galak oge anger ya gitu. Jadi jangan menyalahkan masjidnya, ustadznya, sekolahnya, pesantrennya. Ieu cenah pasarena galak teuing. Budak bawa mah dek digalakan dek dilembutan, ya anggur bawa mah bawa. Jadi jangan menyalahkan itu. Utsman bin Affan cenah matinya terbunuh, sama Umar bin Khattab juga matinya terbunuh. Ya, kalau Umar bin Khattab dibunuh oleh orang yang karena digalakkan ke Umar bin Khattab, asalnya diberi sumbangan, sekarang tidak. Ya, karena mu'alaf. Kalau Utsman bin Affan terbunuh karena orang yang terlalu dilembutan ku Utsman bin Affan. Ya itu bagian dari takdir lah. Maut mah lain ngadoa yang maut we jumaah meme jumaatan itu bisa, itu mah takdir. Kalaupun ada yang seperti itu ya alhamdulillah. Tapi tidak kemudian harus menjadikan kita seperti itu. Kenapa? Nabi Muhammad SAW wafatnya ripuhnya 2 kali lipat. Sakaratul maut Nabi itu berat. Kan kita sudah bahas, berat. Ya. Makanya kita jangan memponisnya menaya jamaah diurang mautna hese ripuh susah. Wah, loba dosa. Emang Nabi loba dosa? Enggak, ya itu wilayah takdir saja. Utsman juga wafatnya dibunuh, Umar wafatnya dibunuh, Ali wafatnya
dibunuh, ya tidak menyebabkan mereka berarti banyak dosa, enggak. Bagian dari takdir. Kalau kemudian ada yang wafat pas hari Jumat sebelum Jumatan, ya bagus kan, berarti ada dalam doa gitu. Tapi bukan berarti yang tidak demikian juga tidak bagus. Ya, ada maut bagaimana takdir. Komo mama hadis, siapa yang mati hari Jumat atau di malam Jumat dijauhkan dari neraka, sok dek kumaha ngamalkeun sok. Kemun malam Jumat teh kadoa, ya Allah matikan aku. Atau bunuh diri. Sok dek kumaha ngamalkeun hadis eta, mun nyasohi untung doib. Ya. Mun nyasohi saya ngamalkeun, siapa yang mati di hari Jumat dan malam Jumat maka akan dijauhkan dari neraka. Ieu mun sahih kumaha ngamalkeun sok. Tah saya tulen amalkeun ya maut mah. Tapi kalau ada yang begitu ya alhamdulillah. Apapun seorang muslim itu meninggal alhamdulillah. Bagaimanapun keadaannya. Jangan kemudian kita terbawa arus medsos ya. Iya dah medsos teh jadi rujukan agama.